kita cuma ketawa saja. Dan ternyata rame kan di sosial media Persib ambil sikap tegas terkait tindakan rasisme yang ditujukan kepada Kakang Rudianto dan Mikhael Tata. Baru-baru ini, aksi rasisme dalam lingkungan sepak bola kembali terjadi. Kali ini, tindakan tersebut menyasar kepada dua pemain muda potensial, yakni Kakang Rudianto dan Mikhael Tata. Bentuk rasisme ini datang bukan tanpa sebab. Ini merupakan buntut dari aksi keduanya di akhir pertandingan Persebaya vs Persib yang berakhir imbang 2-2. Saat itu, keduanya terlibat gesekan yang diawali dari tindakan Bernardo Tavares selaku pelatih kepala Persebaya yang mencoba memperlambat tempo permainan Persib dengan menahan bola. Di momen ini, Kakang Rudianto berusaha merebut bola dari tangan Bernardo Tavares, namun pelatih berkepala pelontos itu justru melempar ke arah lain hingga membuat Kakang mendorong sang pelatih. Tak terima Bernardo mendapat perlakuan tersebut, Mikhael Tata pun langsung menghampiri Kakang. Keduanya terlibat adu mulut dan itu kembali terlihat di akhir laga, tepat ketika para pemain akan meninggalkan lapangan. Meski laga tersebut telah usai, gelombang rasisme dari oknum kedua supporter terlanjur ramai di media sosial. Tentu ini sangat disayangkan karena tujuan sepak bola ialah menjadi alat pemersatu. Persib pun dalam hal ini mengecam keras segala bentuk apapun soal rasisme. Dalam keterangan resminya, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, juga menyinggung bobotoh dan bonek. Persib berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya yang menolak segala bentuk diskriminasi di sepak bola. Persib berharap momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sepak bola Indonesia hanya bisa tumbuh jika dibangun di atas rasa saling menghormati. Kami menaruh perhatian serius terhadap serangan bernuansa rasis yang diarahkan kepada dua pemain muda Indonesia, Mikhael Alfredo Tata dan Kakang Rudianto, melalui media sosial setelah pertandingan antara Persebaya dan Persib. Sepak bola seharusnya menjadi ruang untuk saling menghargai, bukan tempat untuk menyebarkan kebencian. Kritik terhadap permainan adalah bagian dari dinamika olahraga, namun serangan yang menyentuh identitas ras atau latar belakang seseorang jelas melampaui batas yang dapat diterima. Kami ingin menegaskan bahwa Persib berdiri bersama Kakang Rudianto dan juga memberikan dukungan moral kepada Mikhael Alfredo Tata. Kedua pemain tersebut adalah bagian dari generasi muda sepak bola Indonesia yang sedang berkembang dan mereka berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, aman, serta penuh respek untuk terus bertumbuh. Kami juga percaya bahwa mayoritas supporter, baik bobotoh maupun bonek, memiliki semangat yang sama, mencintai sepak bola dengan cara yang bermartabat. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk tidak terpancing oleh tindakan segelintir oknum yang justru dapat merusak nilai persaudaraan antar pecinta sepak bola. Kepada Kakang dan Tata, kalian tidak sendirian. Sepak bola yang sehat adalah sepak bola yang melindungi para pemainnya dan kami akan selalu berdiri di sisi itu, ungkap Aditya Putra Herawan. Beberapa bobotoh diserang di Surabaya, Viking Persib Club putuskan istirahatkan slogan Viking Bonek Satu Hati. Sebagaimana yang diketahui, dulu hubungan antara supporter Persib Bandung yang dikenal sebagai Viking Persib Club dengan supporter Persebaya Surabaya, yaitu Bonek, bisa dikatakan sangat dekat dan erat. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab para pendahulu sudah memberikan amanat bahwa hubungan antara Bandung dan Surabaya harus tetap dijaga. Hubungan persaudaraan antar dua kelompok supporter besar ini bahkan sempat menjadi contoh baik bagi dunia sepak bola Indonesia. Slogan Viking Bonek Satu Hati pun sempat menjadi simbol kuat dari persahabatan tersebut. Namun, akhir-akhir ini, hubungan antara Viking dan Bonek nampaknya sedang tidak baik-baik saja. Bukan tanpa sebab, hal ini lantaran banyak provokator di media sosial, khususnya dari pihak Surabaya yang nampaknya ingin memecah belah persaudaraan tersebut.
Dan benar saja, kini hubungan kedua kelompok supporter ini sedang panas-panasnya. Terbaru saat beberapa anggota Viking melakukan away ke Surabaya untuk menyaksikan laga antara Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung di Gelora Bung Tomo, ada sekitar 30 orang tak dikenal yang tiba-tiba melakukan penyerangan. Akibat kejadian tersebut, seorang anggota Viking Surabaya dilaporkan mengalami luka di bagian kepala dan hidung. Selain itu, sejumlah barang pribadi dilaporkan hilang, di antaranya iPhone 11, sepatu, jaket, pakaian, serta uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah. Total kerugian akibat insiden tersebut diperkirakan mencapai sekitar 11 juta rupiah. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Viking Persib Club Tobias Ginanjar menegaskan bahwa organisasinya selalu terbuka untuk menjalin persahabatan dengan siapapun. Ia menjelaskan bahwa kunjungan ke Surabaya merupakan upaya membalas silaturahmi dari perwakilan kelompok bonek yang sebelumnya sempat berkunjung dan diterima dengan baik di Bandung. Namun sayang, nampaknya pihak Surabaya atau oknum-oknum bonek tetap saja tidak menerimanya dengan baik. Atas kejadian tersebut pula, Viking Persib Club pada akhirnya harus memutuskan untuk mengistirahatkan slogan Viking Bonek Satu Hati. Keputusan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi VPC di tengah ramainya perbincangan di media sosial terkait keributan antara pendukung Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Dalam keterangannya, VPC menegaskan bahwa kedatangan perwakilan mereka ke Surabaya pada 1 Maret 2026 semata-mata untuk menjalin silaturahmi serta menjaga hubungan baik antar supporter. Kunjungan tersebut juga disebut sebagai bentuk menjalankan pesan moral para pendahulu organisasi, khususnya almarhum Ai Bautik. Namun, VPC menyayangkan terjadinya dugaan penyerangan oleh sejumlah oknum supporter. Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi belakangan ini, organisasi tersebut memilih untuk menjaga jarak dan menghentikan sementara penggunaan slogan Viking Bonek Satu Hati. Menurut VPC, slogan tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan situasi yang terjadi saat ini dan perlu waktu untuk merefleksikan kembali makna persaudaraan yang selama ini diusung, seperti yang tertulis dalam salah satu pernyataan resmi VPC berikut ini. Dengan mempertimbangkan situasi dan realita yang terjadi akhir-akhir ini, serta demi menjaga keselamatan dan kehormatan organisasi, Viking Persib Club menyatakan untuk menjaga jarak dan mengistirahatkan slogan Viking Bonek Satu Hati. Kami menilai slogan tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu waktu untuk merefleksikan kembali cita-cita dari slogan tersebut. Tulis salah satu pernyataan VPC tersebut. Imbas hinaan Viking di stadion, pihak Persebaya langsung lakukan langkah tegas untuk bonek. Secara tak terduga, manajemen Persebaya Surabaya melakukan langkah tegas dengan menutup tribun utara Stadion Gelora Bung Tomo hingga akhir musim kompetisi 2025-2026. Langkah ini dilakukan manajemen Persebaya bukan tanpa alasan atau karena sanksi dari Komite Disiplin PSSI, melainkan karena ulah dari bonek itu sendiri. Menurut pantauan dari beberapa sumber, saat pertandingan Persebaya Surabaya versus Persib Bandung beberapa waktu lalu, para bonek di tribun tersebut terdengar melakukan chant yang mengandung ujaran kebencian dengan meneriakan Viking anjing yang masif. Selain itu, terdengar beberapa letusan petasan yang dinyalakan ketika pertandingan berlangsung. Atas hal itulah, manajemen Persebaya pun pada akhirnya membuat keputusan dengan menutup tribun tersebut hingga akhir musim. Hal ini disampaikan Persebaya melalui akun Instagram resminya. Persebaya menutup tribun utara Gelora Bung Tomo sampai akhir musim 2025-2026. Keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi dengan jajaran kepolisian dan stakeholder. Dasarnya adalah marak dan masifnya ujaran kebencian dan penyalaan petasan di tribun utara pada Senin lalu, 2 Maret 2026. Demi keamanan dan kenyamanan supporter di dalam stadion, menjaga marwah sepak bola yang menjunjung tinggi sportivitas, saling menghormati serta kemanusiaan, keputusan untuk menutup tribun utara akan mulai diberlakukan pada home game melawan Persita pada 4 April 2026. Begitulah kurang lebih pengumuman yang disampaikan Persebaya. Nah, kalau udah gini mau gimana nih? Apakah kalian akan terus berteriak Viking anjing?
Padahal pihak Viking sendiri tak pernah membalas akan hal tersebut. Bukan karena Viking takut, karena Viking tahu mana yang harusnya direspon dan mana yang tidak. Yang jelas, sampai saat ini pihak Viking masih seperti yang dulu. Jika ada yang mau menjalin persaudaraan, maka Viking siap menerima. Namun jika tidak, Viking pun tak akan memaksa. Sakitu we ti pusat mah barudak emang haya-aya waenya arek-arek Surabaya ini. Hehe, bercanda ya. Persib kehilangan poin sempurna di Surabaya. Wasit rampok poin Maung Bandung. Bung Binder sampai dibuat keheranan. Sebuah fakta baru terungkap terkait kontroversi pada laga antara Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung beberapa waktu lalu. Seperti yang diketahui, hingga saat ini kontroversi dalam pertandingan tersebut masih menjadi perbincangan hangat. Banyak pihak yang terus memperdebatkan keputusan yang terjadi di laga tersebut. Kontroversi yang paling disorot tentu saja berkaitan dengan gol Persib Bandung melalui Kakang Rudianto yang akhirnya dianulir oleh wasit. Dalam kejadian itu, wasit menganggap gol tersebut tidak sah karena sebelumnya terjadi handball yang dilakukan oleh Ramon Tanke sebelum proses gol berlangsung. Keputusan ini pun langsung memicu perdebatan di media sosial. Pasalnya, jika merujuk pada aturan FIFA, handball yang dilakukan Ramon dinilai tidak disengaja karena posisi tangannya saat itu dianggap tidak aktif. Namun sayangnya, pada saat pertandingan berlangsung, wasit tetap memutuskan untuk membatalkan gol tersebut karena menilai telah terjadi handball terlebih dahulu. Keputusan ini tentu saja langsung mendapat berbagai respons dari publik. Banyak netizen yang menilai bahwa wasit kurang memahami atau kurang tepat dalam menerapkan aturan FIFA pada situasi tersebut. Dan baru-baru ini sebuah fakta kembali diungkap oleh pengamat sepak bola nasional Bung Binder. Dalam penjelasannya, Bung Binder mengatakan bahwa wasit dinilai kurang teliti saat melakukan pengecekan melalui VAR. Menurutnya, insiden tersebut seharusnya tidak dianggap sebagai handball, sehingga gol Kakang Rudianto seharusnya tetap dinyatakan sah. Itu seharusnya bukan handball Ramon. Kita cuma ketawa saja dan ternyata rame kan di sosial media, artinya memang wasit mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kejadian yang terjadi di atas lapangan dan tidak sesuai dengan law of the game. Pendapat serupa juga disampaikan oleh pengamat sepak bola lainnya, yaitu Tommy Deski. Ia sepakat bahwa handball yang dilakukan Ramon tidak seharusnya dianggap pelanggaran, sehingga gol Kakang seharusnya tidak dianulir. Soal Ramon Tanke melakukan salto, lalu bola terkena ke tangannya dan selanjutnya jatuh bola itu langsung ke Kakang Rudianto. Menurut aku itu harusnya sah menjadi gol. Sampai di sini aja, gimana menurut kawan-kawan? Silahkan. Lantas pertanyaannya, dengan kejadian seperti ini, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Tentu saja kejadian ini seharusnya menjadi evaluasi besar bagi pihak liga. Sistem perwasitan, termasuk penggunaan VAR, perlu ditinjau kembali agar kejadian serupa tidak terulang di pertandingan-pertandingan berikutnya. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. I just gotta get through, 'cause I feel like taking